Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Yuliati dari PAUD 6B akan mempresentasikan cara mengatasi anak speech delay atau keterlambatan bicara pada anak usia dini. Speech delay atau keterlambatan bicara merupakan istilah umum merujuk pada proses keterlambatan bicara dan berbahasa yang tidak sesuai dengan usia perkembangan anak. Beberapa orang tua menganggap speech delay sebagai kondisi normal atau hal yang biasa dialami dalam proses tumbuh kembang anak. Padahal terlambat bicara jika dibiarkan dan tidak ditangani dengan rujukan ahli bisa menjadi satu gangguan serius pada anak. Keterlambatan bicara pada anak merupakan suatu gangguan yang perlu diperhatikan. Hal ini bukan sebuah diagnosa, melainkan sebuah gejala. Jadi pada anak dengan keterlambatan bicara itu adalah gejala awal dari beberapa macam gangguan. Terkadang ketika anak merengek atau menangis, kita sebagai orang tua akan cenderung memberikan apa saja yang ia mau asalkan anak berhenti menangis, termasuk memberikan gawai. Sebaiknya ketika anak dalam keadaan seperti itu, yang tepat untuk dilakukan adalah harus adanya interaksi dua arah antara orang tua dan anak. Dengan interaksi dua arah yang semakin banyak, orang tua akan membantu perkembangan kosakata anak. Selain itu, kemampuan emosionalnya juga akan lebih berkembang. Latar belakang masalah bicara merupakan bentuk bahasa melalui pengucapan atau kata-kata yang digunakan guna menyampaikan maksud. Bicara adalah bentuk komunikasi yang sangat efektif untuk berinteraksi. Bicara merupakan keterampilan mental dan motorik, tidak hanya melibatkan koordinasi kumpulan otot mekanisme suara yang berbeda, namun juga memiliki aspek mental, yaitu kemampuan mengaitkan arti dan bunyi yang diucapkan. Lingkungan dengan banyak ekspresi bicara adalah tempat yang mendorong anak-anak untuk berbicara dan memberi contoh penggunaan penekanan organisasi dan dialek untuk membantu anak-anak mengembangkan dan meningkatkan kemampuan bahasa mereka. Perkembangan bicara dan bahasa merupakan indikator seluruh perkembangan anak karena dapat memprediksi gangguan lain seperti neuropsikologi atau perkembangan saraf seperti autis dan gangguan kesulitan belajar. Keterlambatan bicara pada anak merupakan suatu gangguan yang perlu diperhatikan. Hal ini bukan sebuah diagnosa, melainkan sebuah gejala. Jadi, pada anak, keterlambatan bicara itu adalah gejala awal dari beberapa macam gangguan. Keterlambatan bicara dibagi menjadi dua klaster. Yang pertama, gangguan keterlambatan bicara fungsional. Gangguan ini tergolong ringan dan terjadi karena kurangnya stimulasi atau pola asuh yang salah. Yang kedua, gangguan keterlambatan bicara non-fungsional. Gangguan ini merupakan sebuah akibat karena adanya sebuah gangguan bahasa reseptif atau autism yang dialami oleh anak. Ada banyak hal yang menjadi penyebab mengapa anak bisa mengalami keterlambatan bicara. Ini ada beberapa faktor penyebab anak mengalami keterlambatan bicara. 1. Terlalu banyak menonton televisi. Tontonan televisi dan video dari gawai hanya bekerja secara satu arah. Jika selama ini anak terbiasa menonton televisi sendirian, ia hanya akan menerima informasi tanpa melakukan proses interaksi. Sebab televisi tidak menstimulasi anak untuk mencerna dan memproses interaksi. Akibatnya, anak tidak mengerti betapa pentingnya interaksi dengan orang lain dan lingkungan. Ia hanya akan mengira bahwa komunikasi yang wajar adalah komunikasi satu arah seperti yang ia dapatkan dari televisi atau gawai. 2. Minimnya interaksi dengan orang tua.
Orang tua yang jarang mengajak anak bercakap-cakap sangat mungkin membuat anak mengalami keterlambatan bicara. Stimulasi dari lingkungan yang minim berakibat kosakata yang dikuasainya akan terbatas. Sering-seringlah mengajak anak kita untuk bercakap-cakap meskipun kata perkatanya belum sepenuhnya dapat kita pahami. Yang ketiga, gangguan pendengaran. Anak dengan gangguan pendengaran juga akan mengalami masalah pada percakapan. Gangguan itu membuatnya tidak bisa mendengar percakapan di sekitarnya. Hal ini secara otomatis akan langsung berpengaruh pada kemampuan bicara dan bahasanya saat hamil atau pengaruh obat yang dikonsumsi ibu saat hamil. Jika gangguan pendengaran adalah penyebabnya, segeralah kunjungi dokter anak untuk memastikan apakah anak mengalami gangguan pendengaran atau tidak. 4. Kelainan organ bicara. Kelainan organ bicara seperti lidah pendek, bibir sumbing, kelainan bentuk gigi dan rahang, atau kelainan laring juga akan berpengaruh pada kemampuan berbicara pada anak. Misalnya anak dengan lidah pendek atau kesulitan dalam mengucapkan huruf T, N, R atau L. 5. Autism. Autisme adalah gangguan perkembangan pervasif yang ditandai dengan adanya keterlambatan dan gangguan bidang kognitif, perilaku, komunikasi atau bahasa dan interaksi sosial. Jika anak mengalami keterlambatan bicara karena autism, solusinya tidak hanya perlu terapis bicara saja. Ada baiknya segera berkonsultasi dengan terapis khusus autism supaya mendapatkan penanganan yang lebih akurat. 6. Hambatan pada otak dan syaraf. Faktor yang dapat menyebabkan anak mengalami keterlambatan bicara adalah karena adanya gangguan di otak, khususnya pada daerah oral motor. Adanya gangguan ini akan menyebabkan anak mengalami masalah dalam mengolah suara. Lalu gangguan pada sistem neurologis juga sangat mungkin menyebabkan anak mengalami keterlambatan bicara. Misalnya, anak yang mengalami distrofi otot bisa berpengaruh juga pada otot-otot untuk berbicara sehingga menyebabkan anak mengalami kesulitan memproduksi kata. Ada beberapa cara dalam penanganan anak terlambat bicara, yaitu 1. Penanganan medis. Dalam kaitan dengan penanganan medis, maka penting orang tua untuk mengetahui dengan jenis apa efek samping dari obat yang akan diberikan kepada anak mereka, serta beberapa pertanyaan seperti pertanyaan berapa lama pengobatan yang akan berlangsung, serta apakah ada cara khusus yang harus dilakukan. 2. Terapi bermain. Terapi bermain adalah salah satu bentuk psikoterapi yang digunakan bagi anak anak-anak lebih kecil untuk mengatasi keterbatasan verbal mereka. Para ahli setuju bahwa bermain disertai dengan kombinasi interferensi lain dapat menjadi terapis yang efektif. 3. Terapi perilaku. Terapi perilaku tidak pernah digunakan sebagai pendekatan tunggal yang digunakan untuk melakukan intervensi pada anak dan keluarga. Tujuan dari terapi perilaku adalah mengajarkan anak berperilaku baru dengan cara mengubah lingkungan, mengajarkan keterampilan baru atau mengubah proses kognitif dan emosional anak. 4. Terapi keluarga. Dalam terapi ini, semua anggota keluarga bersama dengan anak bertemu dengan terapis dengan tujuan memecahkan masalah. 5. Fisioterapi. Bagi anak-anak dengan kelainan atau gangguan
yang memerlukan perbaikan fungsi anggota tubuh seperti anak yang mengalami keterlambatan bicara yang kurang tepat, maka mereka perlu dirujuk pada terapis untuk memperbaiki kemampuan berbicara mereka. 6. Penanganan dengan metode bercerita. Penanganan dengan metode bercerita sangat penting dilakukan untuk menunjang perkembangan anak. Karena 1. Bercerita merupakan alat pendidikan budi pekerti yang paling mudah dicerna anak, di samping teladan-teladan yang dilihatkan pada anak setiap hari. 2. Bercerita merupakan metode dan materi yang dapat diintegrasikan dengan dasar-dasar keterampilan lain, yakni berbicara, membaca, menulis, dan menyimak. 3. Berbicara memberi ruang lingkungan yang bebas pada anak untuk mengembangkan kemampuan bersimpati dan berempati terhadap peristiwa yang menimpa orang lain. Hal tersebut mendasari anak untuk memiliki kepekaan sosial. 4. Bercerita memberi contoh pada anak bagaimana menyimak suatu permasalahan yang baik, bagaimana melakukan pembicaraan yang baik, sekaligus memberi pelajaran bagi anak bagaimana cara mengendalikan keinginan-keinginannya yang dinilai negatif oleh masyarakat. 5. Bercerita memberikan barometer sosial pada anak. Nilai-nilai apa saja yang diterima oleh masyarakat sekitar, seperti patuh pada perintah orang tua, mengalah pada adik, dan selalu bersikap jujur. 6. Bercerita memberikan pelajaran budaya dan budi pekerti yang memiliki retensi lebih kuat daripada pelajaran budi pekerti yang diberikan melalui penuturan dan perintah langsung. 7. Bercerita memberikan ruang gerak pada anak kapan suatu nilai yang berhasil ditangkap akan diaplikasikan. 8. Bercerita memberikan efek psikologis yang positif bagi anak dan guru sebagai pencerita, seperti kedekatan emosional sebagai pengganti figur lekat orang tua. 9. Bercerita membangkitkan rasa tahu anak akan peristiwa atau cerita, alur, dan demikian itu menumbuhkan kemampuan merangkai hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa dan memberikan peluang bagi anak untuk belajar menelaah kejadian-kejadian di sekelilingnya. Bercerita memberikan daya tarik bersekolah bagi anak karena di dalam bercerita ada efek rekreatif dan imajinatif yang diperlukan anak sesuai dengan usia taman kanak-kanak. Kehadiran cerita membuat anak lebih memiliki kerinduan untuk bersekolah. Bercerita mendorong anak memberikan makna bagi proses belajar, terutama mengenai empati, sehingga anak dapat mengkonkretkan psikologis mereka bagaimana seharusnya memandang suatu masalah dari suatu orang lain. Sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian, maka hasil penelitian yang dapat disimpulkan adalah penyebab keterlambatan bicara pada anak yaitu 1. Terlalu banyak menonton televisi dan gawai. 2. Minimnya interaksi dengan orang tua. 3. Gangguan pendengaran. 4. Kelainan organ bicara. 5. Autisme. 6. Hambatan pada otak dan syaraf. Usaha yang dilakukan pendidik dan guru atau orang tua dalam penanganan anak keterlambat dalam berbicara adalah 1. Menggunakan medis, 2. Terapi bermain, 3. Terapi perilaku, 4. Terapi keluarga, 5. Fisioterapi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.